jika konser di beberapa negara ini sebagai pembuktian jika dirinya bukanlah artis pengumbar sensasi semata. Yang 1%-nya ini kan kadang-kadang mengganggu di telinga nih. Kadang aku, dibilang, apa namanya, artis sensasional dan buat aku semua karyaku, semua, apa namanya, semua atributku di atas panggung adalah karya. Prestasi terbesar dalam pencapaian 5 tahun aku berkarya di mana aku bisa. Walau Ella telah merajut kasih dengan Virina selama setahun terakhir, tapi rupanya masih belum ada kemantapan hati dari keduanya untuk melangkah ke pelaminan. Sebuah kisah asmara yang bermula dari kebersamaan mereka dalam satu iklan yang sama. Dan ketika Ella mengetahui bahwa Virina adalah tetangganya sendiri, maka benih-benih cinta itu mulai nyata adanya. Saat keduanya merasa cocok, maka dimulailah cerita cinta Elo dan Virina. Nggak mungkin karena memang sifat dasarnya memang kita cocok kan. Dia waktu itu jadi talent di iklan, Iklan bareng. main iklan bareng. Dia salah satu talentnya. Tetangga ternyata. Ada di deh. Ya, jadi kayak pacarannya di jogging track gitu ya kan. Lari sama. Iya. Mau kemana nih gini. Oh ya gini. Nggak mikir panjang langsung shoot nyampe rumahnya, nggak pakai ini, langsung jemput nonton, pulang lagi mau sehari ketemu 2 kali 3 kali masih bisa. Misalnya makan siang pergi, lu capek ya tidur dulu habis itu malam nonton ketemu lagi. Jadi kita deket banget rumahnya, jadi nggak terlalu ribet gitu. Nggak ada dukanya, jujur aja nggak ada dukanya. Kayaknya nggak ada men. Kayaknya lebih ke sukanya aja, karena sukanya emang bener-bener banyak banget. Kita nggak ribet, kalau mau ketemu ya deket banget, tinggal nyampe. Hampir setahun kita nggak pernah berantem sama sekali nggak pernah berantem sama sekali, karena mungkin ada kali perdebatan gitu, tapi karena kita tahu cara menghandle masing-masing, jadinya kayak oh dia kalau udah kesini gue di sini, kalau dia udah main masuk arah ke situ gue di situ, jadi kayak nggak terlalu konfront gitu. Jadi tahu cara menghandle masing-masing, ini yang gue suka dari dia. Saling mencoba mengerti pasangan kalian kali ya, satu sama lain mencoba mengerti, karena dengan itu ya dalam basicnya saya rasa sih bener-bener akan membuat itu jadi mudah ya gitu. Saat keduanya telah merasa nyaman menjalin hubungan, apalagi sesungguhnya yang ditunggu pasangan ini. Tidakkah mereka ingin segera mewujudkan impian Diana Nasution yang belum tersampaikan, yaitu melangkah serius ke altar pernikahan? Belum tahu bro, kita lihat aja nanti. Santai lah, gue jalanin dulu lah. Nggak tahu deh ya, soalnya belum ada pembahasan sampai sana juga gitu sama mama gitu. Aku juga nggak pernah ada pembahasan sampai ke sana, mama juga. Cuma nggak tahu deh mama ngomongnya gimana sama saudara-saudaraku yang lain. Karena mama kayak hal-hal seperti itu tuh nggak pernah bercerita gitu sama aku gitu. Nggak pernah yang nggak pernah yang saling curhat lah masalah seperti itu. Biasanya anak-anak cowok jarang curhat yang kayak begituan biasanya sama orang tuanya. Gue udah beberapa kali ketemu nyokapnya juga, jadi santai banget. Langkah selanjutnya kita mau nguburin mama dulu, habis itu kita lihat nanti gimana ceritanya. Setiap yang diharapkan memang tak selalu berbuah kenyataan. Itulah yang terjadi dengan Diana Nasution yang belum sempat menyaksikan putra kebanggaannya Elo naik pelaminan. Tapi setidaknya, ketetapan sang kuasa telah membebaskan Diana dari segala penderitaannya. Dan saat kini Diana telah tenang di alam sana, maka ikhlas dan kesabaran keluarga menjadi hal yang paling utama. Saya berdoa supaya mama beristirahat dengan tenang di surga bersama Tuhan. Dan saya minta teman-teman yang lagi menyaksikan ini dukungannya untuk saya dan keluarga, doanya biar kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup tanpa mama lagi. Terima kasih semuanya ya. Pribadi sebagai kakaknya, doanya adalah semoga Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik, terindah, dilapangkan jalannya, dan yang pasti anak-anaknya senantiasa dan suaminya senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan.
Tak terasa sudah 5 tahun penyanyi asal kota hujan Bogor Syahrini berkarya di industri musik Indonesia. Mengusung desak vokal yang genit dan manja, serta selalu berpenampilan celing di atas panggung dan depan kamera. Maka tak heran jika Syahrini memiliki tempat tersendiri di hati penikmat musik di tanah air. Maka wajar rasanya jika di tahun kelima ini Syahrini menandai 5 tahun eksistensinya di dunia musik dengan menggelar sebuah konser. Dan tak tanggung-tanggung, negeri singa Singapura dipilihnya sebagai tempat pembuka konsernya pada tanggal 12 Oktober mendatang, untuk kemudian berlanjut ke Malaysia dan Hong Kong, serta beberapa kota di tanah air. Lantas mengapa Syahrini justru memilih Singapura untuk mengawali konsernya tersebut? Dan benarkah pula jika konser di beberapa negara ini sebagai pembuktian jika dirinya bukanlah artis pengumbar sensasi semata? Yang 1%-nya ini kan kadang-kadang mengganggu di telinga nih. Kadang aku dibilang apa namanya artis sensasional, dan buat aku semua karyaku, semua apa namanya semua atributku di atas panggung adalah karya. Prestasi terbesar dalam pencapaian 5 tahun aku berkarya, di mana aku bisa ada konser tunggal secara besar dan akan durasinya hampir 2,5 jam, dan itu dilakukan bukan di negeri sendiri tetapi di Singapura. Nah, buat aku kalau aku berkunjung ke Singapura, Malaysia, ke Hong Kong, biasanya yang reguler gitu konsernya kan hanya 1 jam, aku menghibur audiens, kemudian aku turun di antara 8 sampai 9 lagu. Nah, ini 2 kali lipatnya, hampir 20 lagu aku bawain. Demi menyuguhkan penampilan yang tak biasa, Syahrini pun menempa diri dengan menjalani berbagai latihan, termasuk berlatih dance dan olah vokal. Maka lihatlah saat Syahrini harus berlatih sejumlah gerakan bersama sejumlah dancer yang akan menemaninya di saat konser nanti. Masih setengah mati. Setiap hari ini aktivitasku adalah bangun jam 6, dibangunkan, lalu aku stretching, exercise bersama personal trainer. Kemudian koreograferku datang untuk bisa melatih koreoku untuk beberapa lagu dance yang aku harus bawakan. Kemudian langsung aku berenang, biasanya setelah itu istirahat, mandi bla 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 bla, dan melaksanakan tugas-tugas yang lain karena schedule setiap hari padat. Untuk pekerjaan yang lain juga aku harus ada yang diurus. Nah, malamnya seperti ini biasa aku vocal coach sama Kang Irfana. Siapa? 5 tahun berkarir sebagai biduan, maka selama itu pula Syahrini mengalami pasang surut hingga membuatnya harus jatuh bangun untuk kembali menegakkan panji-panji eksistensinya. Dan hal itu terbukti dengan berhasilnya Syahrini meraih penghargaan untuk segala keseriusannya di dunia tarik suara. Namun di balik segala penghargaan yang sudah ia terima, adakah pengalaman serta pembelajaran yang ia ambil di saat ia jatuh dan harus kembali untuk bangkit lagi? Banyak jam terbangku di panggung. Aku begitu mengalami pemberitaan yang up and down, kemudian baik itu secara off air maupun on air. Kemudian juga aku mengalami hal-hal yang di luar akal nalarku, dalam artian kok bisa ya diberitakan ini padahal aku nggak gitu. Tapi pun aku harus menerima itu adalah resiko pekerjaanku. Kemudian pendewasaanku di atas panggung itu pun juga merupakan hal-hal yang aku alami selama 5 tahun ini. Bukan Syahrini namanya jika tak menyuguhkan sejuta kisah dan kejutan, terutama soal penampilan dirinya. Karena boleh jadi, hanya Syahrini saja yang berani tampil beda dengan segala kehebohannya. Seperti yang pernah ia lakukan lewat tata rambut jambul khatulistiwa, bulu mata anti badai dan tsunami, hingga busana berhias permata yang beratnya berkilo-kilo yang harus ia gunakan. Lantas, benarkah jika semua itu ia lakukan demi sebuah eksistensi semata? Atau justru ini bentuk totalitas Syahrini dalam berkarya? Ya, kenangannya banyak ya. Aku bermetamorfosa dari yang pakaianku girly sampai sekarang ke arah-arah lebih mature gitu. Dari style apapun aku udah, gaya Barbie, gaya kantoran, gaya nge-jeans throwback, gaya mini-mini, gaya yang pakai lengan buntung, gaya yang pakai jambul khatulistiwa. Apapun aku sudah ditaruh di rambut yang berkilo-kilo. Baju pun 30 kilo lebih sudah, yang berbau stainless steel, yang berbau
taburan 120.000 mutiara, butir mutiara di badan pun sudah. Jadi pasti yang dibawakan nanti khususnya di Singapura yang belum belum pernah aku bawakan di negeriku sendiri. Berhasil dalam karir dan kini bersiap melanglang buana ke panggung negeri tetangga. Namun Syahrini masih menyimpan satu cerita sendu tentang cinta sejati yang hingga kini belum ia dapatkan. Pasalnya, selepas kandasnya hubungan cinta yang pernah ia rajut bersama pria kebangsaan Malaysia, Muhammad Raja Sasni atau yang akrab disapa Bubu, Syahrini seolah tenang dalam kesendirian. Tapi siapa sangka, jika lagu terbarunya yang berjudul Cinta Tapi Gengsi justru menyiratkan ada gejolak asmara yang tengah ia pendam. Lantas benarkah jika Syahrini sudah memiliki kekasih lagi? Dan benarkah pula jika tahun depan dipilihnya sebagai tahun untuk mengakhiri kesendiriannya? Aku juga sedang, seleksi alam sebetulnya ya, lebih kepada takdir Allah. Memang yang bisa merubah nasib adalah kita. Tapi kalau takdir Allah yang menentukan, kembali lagi kepada garis tangan yang Allah tentukan, siapapun jodohku nanti insya Allah aku akan mengikhlaskan dan aku terima aja dia pasangan hidupku dan teman hidupku selanjutnya. Ya, sekarang juga sedang dekat dengan beberapa teman yang dalam artian mudah-mudahan sa satu sama lain bisa cocok lah mudah-mudahan gitu. Tapi akhirat fisik Kak, nomor 2 belaka. Yang penting adalah bagaimana dia mempunyai nilai positif dalam kehidupanku, mengarahkan hidupku lebih daripada hari ini lebih baik, seorang secara personal maupun secara public figure gitu ya. Oke? Nggak ada kejar target, semua biarkan berjalan natural. Dan aku yakin semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum pemirsa Seleb on Cam.